Oke, sekarang kita akan coba implement options pattern di Go. Nah, jadi singkatnya option patterns itu sesuai namanya ya, option, berarti optional. Jadi optional value yang mau kita pas ke dalam misalkan sebuah fungsi, ya. Nah, nanti ada default value. Jadi kalau misalkan kita kasih option, jadi default value itu akan di override, ya, akan digantiin value-nya dengan si value option yang kita bikin, yang kita kita define. Nah, contohnya gini. Contohnya, nah misalkan ini ada client SDK dari si Firebase. Nah ini, ketika kita mana ya? Nah ini. Nah, ketika kita create new instance dari Firebase, nah di sini kita masukkan si optionsnya. Ya, kita masukkan option. Nah, di sini optionnya with credential file. Oke, nah di sini kita mau masukin nama file, ya, nama file credential yang mau kita pas ketika kita manggil new app. Nah gitu. Ya, kita akan coba misalkan gini, misalkan di new folder. Aduh. Oke, misalkan kita bikin folder apa ya, folder config, ya, folder config. Nah, kemudian sini udah ada config. Oke, kemudian kita bikin misalkan file config. Nah, ini cecaknya configuration gitu ya. Nah, di sini kita bikin package config. Nah, kemudian di sini kita bikin fungsi load. Nah, di dalamnya nanti ada option, ya, ada optionnya di sini. Oke. Nah, nanti dulu di sini kembaliannya berupa apa ya? Berupa config, ya, stretch config. Config. Nah, stretch config. Nah, di sini terakhir kita return si config. Oke, nah kita instance, kita ambil config-nya. Nah, ini stretch config, kita bikin dulu di atas stretch config. Nah, misalkan yang simple aja ya, misalkan di config ini kita punya app name, misalkan app name string, ya. Kemudian dan version lah ya, dan version. Oke, sama-sama string ini kita kasih koma aja. Oke, gini aja. Nah, nanti ketika kita load, ya, jadi dia di sini kita kasih options. Ini optionnya cuma satu, kita kasih aja optionnya banyak ya. OPTS gitu ya. Option. Nah, ini aja namanya. Nah, ini tuh sebenarnya adalah tipe, ya, tipe option. Jadi di sini kita bikin paramnya itu config. Nah, ini pointer ya, biar nanti di set gitu ya, berhasil ngesetnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bikin si defaultnya dulu. Kita isi dulu nilai defaultnya. Si config ini ada app name. Kita isi misalkan default app name gitu ya. Nah, kemudian untuk versionnya kita isi misalkan dengan default version. Oke. Nah, kalau udah, sekarang di sini kita bikin yang kayak gini. Nah, di sini kan ada with credential file gitu ya. Nah, jadi di sini kita bikin aja func with app name gitu ya. App name. Nah, di sini kembaliannya berupa ini, berupa function ini. Oke, ini signature-nya. Nah, kembalian ini option tipenya ya. Tipe return-nya ini option. Oke, nah kemudian di sini kita set C. Nah, ini tuh C. Nah, dari config kan tadi ada app name. App name. Nah, kita set dengan app name. Nah, app name ini kita provide di sini. App name tipenya string. Nah, gitu aja untuk si with app name. Nah, sekarang untuk version. Oke, sekarang untuk with version. Di sini kita bikin versionnya. Nah, di sini version kita set dengan version yang kita masukin. Nah, gitu. Udah deh. Nah, sekarang di sini option berarti bisa with app name with version. Nah, jadi kan ini udah defaultnya nih. Jadi kita mau cek jika optionnya ada, kita set gitu ya, app name ataupun version. Jadi kita looping for opt dari si optionsnya. Nah, optionsnya. Nah, kemudian kita hasil opt, kita panggil opt karena returnnya ini function ya. Jadi ini masing-masing function kita panggil. Nah, ini kan opt ya. Nah, jadi di sini ya, dia function ini kan. Jadi di dalamnya ada config ya. Jadi kita pas aja config ini. Nah, makanya di sini point reference ya. Karena tipe dia minta pointer. Jadi kalau kita nggak ngasih ini, dia nggak akan di set.
dia akan copy value, ini copy by reference ya. Nah kita masukin C nya. Udah deh, jadi setiap apa yang kita masukin di options with app name gitu, kalau ada app name nya nanti ini akan di override. Kalau misalkan versionnya ada nanti kita panggil, maka versionnya ini akan di override ya. Jadi kita return si config nya. Udah deh, sekarang di sini kita bikin package main, kita panggil ya func main. Di sini kita import dulu si ini apa nama codes ya, code/config ya. Nah di sini kita bikin c config.load. Nah function yang tadi ya load. Nah di sini kita kasih optionsnya di sini. Berarti di sini pts kita kasih config.option gitu ya, option. Nah dalamnya ini, di dalam option, nah kita panggil ini misalkan with app name, kita mau provide di sini config with app name misalkan my app gitu ya, my cool app gitu ya. Nah kemudian di sini kita provide juga si with versionnya. Nah versionnya misalkan 1.0.0 gitu ya. Nah kemudian di sini kita masukin opts nya. Nah gitu. Oke, kemudian kita coba print. Nah oke, mantap. Oh ya kita lupa. Oke lanjut aja lu go run main.go new line explain koma or di config baris 23, config baris 23. Oh ini. Nah define fmt. Oke kita kesini lagi, kita lupa import fmt untuk ngeprint ke standar outputnya. Ini nah gini, run. Nah ini udah di override nih my cool app sama versionnya 100. Oke, sesuai dengan yang di sini. Tapi kalau kita komen yang app name, jadi dia ini fallbacknya lah ya. Jadi kalau ini kita komen, jadi dia pakai yang defaultnya itu default app name. Kita run, versinya tetap. Nah versinya tetap, ini tuh dia pakai yang default karena kita nggak provide di optionnya. Nah gitu. Oke, kemudian misalkan ini versionnya ya. Nah sekarang berarti app-nya mycool app versionnya default version yang udah kita set default value-nya di sini. Oke, kalau kita nggak pakai keduanya, jadi dia akan pakai default keduanya, default app name dan default version. Nah itu dia, gitu sebenarnya yang options pattern.